Baik, terima kasih pemirsa masih setia dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Baik, Bib, tadi kan di segmen pertama nih, saya Habib udah cerita tentang tahun-tahun kesedihan Rasulullah. Saya juga ngikut sedih banget nih. Ternyata Rasulullah zaman itu banyak banget cobaannya gitu kan. Dan saya juga pernah baca nih, Bib, Amul Husni. Amul Husni itu apa sih, Bib? Maksudnya dari Amul Husni? Amul Huzun. Iya, atau Amul Huzni, ya. tahun kesedihan. Kesedihan. Kelihatan sih muka antum dari tadi itu sedih. Astagfirullahaladzim. Karena takut antum lagi galau juga. Kayaknya emang lagi galau sih, bener, berasa nih. Jadi Amul Huzni itu adalah tahun kesedihan ya, yang seperti tema yang hari ini kita bahas. Tahun kesedihan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tentunya membuat Rasulullah bersedih. Dan karena kesedihan baginda Rasulullah inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Rasulullah dengan memberangkatkan Nabi Isra wal Mi'raj. Jadi latar belakang daripada peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah tahun kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini apa? Pas ini ada Nabi Muhammad sedih nih, dapat hadiah dari Allah buat hijrah dari mana ke mana tuh di Isra wal Mi'raj. Nah, jadi kita bahas nih ya, tahun kesedihan ini apa sih peristiwanya? Ente pengen tahu kan? Nih ada. Pengen tahu banget apa pengen tahu aja? Pengen tahu banget pastinya dong. Iya, kan kamu nanya. Iya, saya nanya. Kamu tanya-tanya ya. Nah, sehingga harus Habib jelaskan ya. Tahun kesedihan itu adalah tahun kesedihan baginda Rasulullah karena Rasulullah ditinggal wafat oleh beberapa orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di tahun itu sebagaimana tadi kita tahu ya, Nabi setelah ditinggal ayahnya, ditinggal kakeknya, ditinggal ibunya, terus dipelihara oleh seorang manusia yang bernama Abu Thalib, pamannya. Kenapa Nabi dipelihara oleh Abu Thalib? Karena memang Abu Thalib adalah satu-satunya saudara kandung Abdullah yang seayah, yang seibu. Hamzah, Abbas itu satu ayah tetapi berbeda ibu. Tapi Abu Thalib kandung loh Abdullah sama Abu Thalib. Subhanallah. Karena emang saudara kandung, akhirnya dipelihara oleh Abu Thalib. Nah, Abu Thalib inilah yang membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngajak Nabi dagang, yang nemenin saat Nabi lagi sakit, saat Nabi lagi galau, saat Nabi lagi senang bahagia, yang menemani Rasulullah adalah Abu Thalib. Artinya Rasulullah saat itu di bawah pemeliharaan Abu Thalib. Kalau kehidupan Nabi seutuhnya, hakikatnya, penjagaan langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Thalib yang menjadi tameng, yang menjadi benteng, yang sangat mensupport dakwah baginda Rasulullah, di tahun itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih nih baginda Rasulullah, seakan-akan sayapnya patah. Antum tahu burung ada sayap? Sayapnya pasti kanan dan kiri. Nah, ini seakan-akan sayap kanannya baginda Rasulullah ini patah dengan wafatnya Abu Thalib. Dan subhanallah, ternyata ujiannya di tahun yang sama nih belum berhenti ujian baginda Rasulullah. Masih banyak lagi ujiannya. Masih banyak. Di antaranya apa? Wafat istrinya tercinta yang pertama, yang tidak pernah dipoligami oleh baginda Rasulullah. Perbedaan jarak 15 tahun antara Khadijah dan Nabi Muhammad. 25 tahun baginda Rasulullah berumah tangga dengan Khadijah dalam keadaan monogami. Artinya Rasulullah tidak pernah menduakan Khadijah. Khadijah mensupport apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Harta diberikan semua oleh Khadijah untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tahun itu istri yang tercinta, wanita yang mulia, yang menjadi pasangan Nabi selama 25 tahun, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi pamannya Abu Thalib sayap sebelah kanan, Khadijah sayap sebelah kiri.
patah kedua sayap patah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy dulu waktu Khadijah masih hidup, waktu Abu Thalib masih hidup, kalau mereka mau nyiksa Nabi ini, mereka masih ada yang dipandang nih. Backgroundnya Rasulullah ada siapa? Backupnya siapa? Abu Thalib ini kan anak raja, dan Abu Thalib ini disegani gitu di kalangan orang-orang Quraisy. Sehingga orang-orang Quraisy ini kalau mau nyiksa Nabi, mau menzolimi Nabi, mereka masih ngerem-ngerem karena masih ada pamannya. Bahkan ketika mereka nggak bisa nyampe kepada Nabi, kemudian Abu Thalib nih yang menjadi penyambung lidah orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Orang-orang Quraisy tuh kepengen menghentikan dakwah Nabi dengan cara ngedatengin Abu Thalib. Bilang, Abu Thalib sampein dong ke keponakannya, coba dong dakwahnya agak-agak ngerem gitu, jangan terlalu vulgar banget. Kasih tahu kalau Muhammad mau harta, kita kasih nih harta, separuh harta Bani Quraisy. Kalau Muhammad mau tahta, kita siap jadikan Muhammad sebagai raja. Kalau Muhammad kepengen wanita, kita siapkan wanita untuk baginda Rasulullah yang paling cantik di kalangan Bani Quraisy. Ini disampaikan nih sama pamannya kepada baginda Rasulullah. Ini masih ada waktu nggak? Masih 1 menit lagi. 1 menit lagi. Karena 1 menit lagi kisahnya agak panjang soalnya. Wah. Jadi biarin yang mau lewat, kita biarin lewat dulu nih. Aja deh. Oke. Berarti kesimpulan yang tadi barusan itu mereka kaum Quraisy pengen jatuhin Nabi ini. Nah, kita lanjut deh habis ini. Ini ya. Nah, baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, pembahasan yang asik tadi sepertinya harus tertunda nih karena ada yang mau lewat. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, tetap dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Kita lanjut lagi.